Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil jalan-jalan. Bab 115 yang khusus dibahas oleh saudara Henry. Henry berhenti. Jika mereka tidak mengatakan apa-apa dan keluar sendiri, mereka akan pergi. Sekarang mereka semua menghormati dan sopan kepada saya. Jadi wajar saja mereka tidak bisa berkata apa-apa. Erlang, berikan gaji setengah tahun kepada saudara-saudara di muka. Tidak mudah menghasilkan uang dengan meninggalkan keluarga dan bisnismu untuk bekerja. Henry memandang Wang Erlang dan mengucapkan kalimat pertama. Wang Erlang mengira dia salah dengar. 20 penjaga keamanan di depannya bertepuk tangan pada saat yang sama. Mata mereka penuh rasa hormat dan terima kasih kepada pria kuat ini. Tujuan mereka keluar adalah untuk menghasilkan uang dan menghidupi keluarga mereka gajinya. Tapi mereka buka mulut. Mereka diberi gaji setengah tahun, yang membuat mereka sangat tersentuh sehingga mereka tidak mau menyerahkannya. Desa Siahe terletak di daerah pegunungan dengan transportasi yang tidak nyaman. Masyarakat di sana hanya bisa menggali tanah dan menjalani kehidupan yang sangat miskin. Namun justru karena letaknya di daerah pegunungan dan masyarakat di sana setiap hari melakukan perjalanan antar gunung dan memiliki kebugaran jasmani yang sangat baik. Selain itu, masyarakat di sana memiliki dasar ilmu bela diri dan memiliki keterampilan yang luar biasa. Sudirman dan Wang Erlang adalah yang terbaik di generasi mereka. Mereka tidak ingin tinggal di pegunungan sepanjang hidup mereka. Jadi mereka memilih bekerja di kota Bandung. Tanpa diduga, mereka bertemu Henry secara kebetulan dan terkesan olehnya. 2 orang menjadi penjaga keamanan dan menerima 5 juta dari Henry pada hari pertama. Mereka begadang semalaman dan benar-benar tersentuh. Bos seperti itu jarang terjadi dalam hidup. Keduanya memutuskan pada saat itu bahwa mereka akan menjadi orang-orang Henry selama sisa hidup mereka. Oh, dia adik laki-laki saudara Henry, bukan yang ada di ranjang. Bahkan jika mereka memikirkannya, Henry tidak akan setuju. Dia menyukai wanita cantik seperti Mariam dan Leni. Keesokan harinya, Wang Erlang bergegas kembali ke desa Siahe. Sebelum kembali, dia membeli baju baru, sepatu baru, dan iPhone terpopuler, menjadikannya orang kaya. Ketika dia kembali ke desa, penduduk desa datang setelah mengetahui berita tersebut. Mereka melihat bahwa Wang Erlang telah berubah menjadi cantik kurang dari setengah bulan setelah dia keluar bodinya. Kesan bajunya kelihatan glamor banget loh, pasti banyak uangnya. Ketika Wang Erlang mengeluarkan rokok surutu yang disiapkan khusus, penduduk desa ini benar-benar terkejut. Mereka hanya merokok dalam jumlah terbatas dalam hidup mereka. Sekarang Wang Erlang memegang rokok kelas atas. Di mata mereka, itu seperti seperti Tuhan. Wang Erlang juga orang yang baik, terlepas dari apakah dia bisa merokok atau tidak. Setiap orang diberikan rokok. Kepada kepala desa tua yang selalu meremehkannya, dia langsung memberikan rokok. Dan ini pertama kalinya dia tersenyum pada Wang Erlang. Yang paling mengejutkan Wang Erlang adalah janda neneng di desa, yang selama ini dimarahi oleh seluruh desa karena mengawasinya mandi. Kali ini justru berinisiatif untuk mendekat dan sengaja bersandar padanya, sehingga menyebabkan Wang Erlang menggaruk kepalanya. Meskipun Li Lili, resepsionis Kili Group, kini menjadi dewi di hatinya. Setiap hari ketika dia melihat Li Lili, dia akan berinisiatif untuk menyapanya dengan penuh kasih sayang dan membukakan pintu masih bahagia. Namun menghadapi antusiasme janda neneng, dia tidak menolak.
bahkan sangat menikmatinya. Ketika Wang Erlang mengatakan dia bekerja sebagai penjaga keamanan, banyak orang yang meremehkan. Hal ini membuat Wang Erlang sangat marah. Ia mengumpat saat itu dan berkata, ada perbedaan antara satpam. Apakah bekerja sebagai satpam di suatu komunitas sama dengan bekerja sebagai satpam di perusahaan sebesar itu? Selain itu, saudara kita Qiang akan membiarkan dia melakukannya. Ketua memberi kita 5 juta. Apakah itu sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa? Singkatnya, penduduk desa yang awalnya memiliki ide lain tiba-tiba kehilangan semua ide dan bertanya apakah mereka membutuhkan seseorang. Semuanya ingin menyuruh anak-anak mereka pergi. Pada akhirnya, Wang Erlang memutuskan untuk merekrut 20 orang muda dan terampil dan membawa mereka pergi, berjanji untuk memberi mereka gaji bulanan sebesar 2.000 yuan. Hal ini membuat penduduk desa Xiahe sangat bersemangat. Semua orang bergegas untuk mendaftar. Wang Erlang, yang tidak pernah merasa bahwa dirinya tinggi dan tinggi, kini menjadi pria paling mengagumkan dan tampan di mata mereka. Wang Erlang akhirnya secara pribadi memilih 20 orang dan membawa mereka kembali. Sudah 5 hari yang lalu Henry telah mempersiapkan kompetisi dengan Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang dan tidak datang ke perusahaan, jadi dia tidak tahu. Erlang, kamu akan membawa saudara-saudaramu keluar nanti dan mengirim uangnya pulang. Setiap orang akan diberi 3.000 yuan lagi untuk mengganti pakaian di dalamnya, dan sisanya akan digunakan sebagai uang saku mereka. Seragam keamanannya compang camping, dia berbicara lagi. Begitu Henry selesai berbicara, tepuk tangan kembali terdengar. Pada saat ini, orang-orang ini memandang Henry dengan penuh kekaguman. Mereka semua melihat persaingan medis antara Henry dan Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang, dan mereka mulai menghormatinya ketika mereka memikirkan cara para karyawan wanita itu kembali dan berbicara tentang mata Henry yang penuh bintang. Sekarang saya melihat Henry bermurah hati, saya hanya ingin memujanya. Erlang, apakah makanan dan akomodasi sudah diatur? Henry berbalik dan melihat ke samping. Selain ruang tugas, dia tidak melihat tempat untuk tinggal dan bertanya dengan prihatin. Saudara Henry, Direktur Mariam telah mengirim seseorang untuk membuat pengaturan. Kita bisa makan di kantin perusahaan. Gratis untuk kita. Kita bisa makan apapun yang kita mau dan sebanyak yang kita mau. Makanannya sangat enak. Hal yang paling membahagiakan adalah itu kita bisa melihat banyak keindahan, seragam itu, stocking itu, sepatu hak tinggi itu. Ketika Wang Erlang membicarakan hal ini, dia tampak sangat puas dan mulai berbicara tanpa henti. Henry menggelengkan kepalanya dan tidak bisa berkata-kata. Hei, alangkah baiknya jika tunangan saya bisa bermurah hati pada dirinya sendiri. Wang Erlang ingin terus berbicara, tetapi ketika dia melihat semua penjaga keamanan tersenyum, Henry juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, tersipu. Kalian munafik sekali, tidak layak untuk dilirik, kalian hanya menatap profil orang lain. Sekarang kalian berpura-pura serius. Akulah yang asli, Wang Erlang berkata dengan sedikit kesal. Serigala adalah orang yang nyata. Saya harap Anda juga akan menjadi orang yang nyata di masa depan. Jika Anda suka, Anda akan menyukainya atau tidak. Tentu saja, Anda hanya dapat memiliki pilihan seperti itu jika Anda menjadi kuat. Jika tidak, Anda hanya dapat menatap. Jika Anda dapat menjemput seorang karyawan wanita di perusahaan, saya akan memberi Anda hadiah 1 juta.
sehingga Anda dapat tinggal dan bekerja di kota Bandung. Henry tidak tahu apakah itu adalah karena perasaan sesaat, atau jika dia benar-benar tersentuh oleh keterus-terangan Wang Erlang mengatakan sesuatu seperti ini. Penjaga keamanan di tempat kejadian senang ketika mendengar ini, tetapi mereka semua melihat ke belakang Henry. Henry berbalik dan menemukan Maryam berdiri di belakangnya. Matanya dipenuhi cahaya dingin. "Ahem, Direktur Maryam, bagaimana gaya manajemen saya? Apakah mampu memotivasi karyawan?" Henry juga merasa sangat malu dan enggan meminta untuk menenangkan diri. "Oke, bagus sekali," kata Maryam dengan gigi terkatup. Bab 116 Selamat tinggal Sutrisno. Henry mendengar kemarahan Maryam, tetapi dia tidak bisa merasa malu di depan adik laki-lakinya. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu tidak segera berterima kasih kepada Direktur Maryam? Dia adalah dewa kekayaan, dan dia pasti akan berkontribusi uang ketika saatnya tiba." "Terima kasih, Direktur Maryam," 20 penjaga keamanan berkata dengan rasa terima kasih. "Sama-sama, sama-sama." Maryam sangat marah hingga dia tidak bisa berkata-kata dan menatap tajam ke arah Henry. "Henry, masuk ke dalam mobil dan ikut saya menemui klien." Maryam berbalik dan berjalan menuju mobil. Henry tersenyum tipis, berbalik dan berjalan menuju mobil. Maryam dan saudara Henry bersenang-senang. Wang Erlang mengedipkan mata ke penjaga keamanan, dan mereka segera mengerti dan berkata dengan keras. Maryam hampir sampai di mobil. Ketika dia mendengar kata-kata ini, dia berdiri di tempat, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Meski tinggal bersama Henry, ia tak ingin diketahui oleh para karyawan di perusahaan tersebut. Bahkan sahabatnya Lenny sudah berkali-kali menggosipkan hubungannya dengan Henry dan tak mengatakan apapun soal itu. Kini, penjaga keamanan tersebut tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu, yang membuat wajahnya terbakar. Henry mengikuti dan tersenyum. Dia berbalik dan berkata, "Benar. Cepatlah berlatih." Setelah mengatakan itu, saya melompat ke dalam mobil. Ada baiknya tidak memiliki carport. Sekalipun Anda tidak membuka pintunya, tidak akan ada penundaan untuk masuk ke dalam mobil. Maryam melihat Henry duduk di dalam mobil dengan wajah bahagia, tetapi hatinya merasa sangat tidak bahagia. Dia memelototinya dengan tajam, membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. "Sayang," tersenyumlah bahagia. Henry melihat Maryam sedang marah dan sengaja ingin membuatnya bahagia. Pada saat ini, suasana hati Maryam yang baik setelah menerima hadiah lamaran berupa mawar, cincin berlian, dan cek kemarin benar-benar terhapus oleh ciuman paksa Henry, membuat Lenny kewalahan dan omong kosong yang baru saja dia dorong kepada penjaga keamanan untuk menjemput karyawan perusahaan. "Pergilah, aku bukan orang yang suka bercanda. Jika kamu ingin melihat seorang wanita tersenyum, keluarlah dan temukan wanita seperti itu." Setelah Maryam selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat ke depan dan mengabaikan Henry. Henry mencoba mencari topik, mencoba menyelesaikan rasa malu saat ini dengan Maryam, tetapi gagal, dan keduanya akhirnya terdiam di dalam mobil. Mobil melaju sepanjang jalan dan akhirnya berhenti di Royal Hotel. Maryam menghentikan mobilnya dan baru saja hendak keluar dari mobil, Henry berlari dan membuka pintu, memberi isyarat mengundang. Meskipun suasana hati Maryam lebih baik, dia tidak menunjukkannya pada ekspresinya. Untuk orang seperti dia,
hanya dengan menyentuh hidungnya dan menaruh sedikit sinar matahari di wajahnya. Dia ingin menjaga martabatnya dia. Setelah Maryam turun dari mobil, Henry segera berjalan di depan, bertingkah seperti pengikut dan pengawal. Hal ini membuat Maryam semakin puas, dan sepertinya dia secara bertahap memasuki peran sebagai asisten ketua. Setelah memasuki lift, Maryam langsung memintanya untuk menekan tombol lantai 7 dan tidak berkata apa-apa setelah itu. Begitu kedua orang itu keluar dari lift, Maryam meminta Henry untuk berhenti, yang mengejutkan Henry dan tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian, dia merasa sangat bahagia karena Maryam benar-benar melangkah maju, memeluk lengannya, berjalan masuk seperti sepasang kekasih, dan akhirnya mengetuk kamar 777. Ketika pintu kamar terbuka, Henry tersenyum dan kemudian mengerti. "Hen, Dokter Ilahi Hen, selamat datang." Orang yang membuka pintu adalah Sekretaris Sutrisno, Cepi. Dia jelas tidak menyangka Henry akan datang, dan wajahnya langsung menunjukkan keterkejutan. "Saya sangat senang Henry ada di sini." Sutrisno, yang berada di dalam, mendengar suara di pintu dan buru-buru keluar. Ketika Sutrisno muncul di depan Henry dengan senyuman di wajahnya, dia berinisiatif mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengannya. "Halo, Direktur Sutrisno. Saya tidak tahu bahwa saya datang menemui Anda, dan saya tidak membawa hadiah. Saya benar-benar minta maaf." Henry mengatakannya dengan tulus, yang membuat Sutrisno semakin bahagia. "Datang ke sini adalah hadiah terbesar. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin bertemu dengan Anda sekarang. Anda adalah seorang selebriti. Bahkan saya ingin tanda tangan Anda." Sutrisno benar-benar dalam suasana hati yang baik dan mulai bercanda. Henry mengamati kulit Sutrisno dan menemukan bahwa kulitnya sangat baik. Meskipun baru lebih dari 10 hari, dampak penyakit pada tubuhnya dalam beberapa hari terakhir telah pulih, dan tubuhnya menjadi lebih baik. "Direktur Maryam, jika Anda memberitahu saya sebelumnya bahwa Henry akan datang, saya akan turun untuk menyambutnya." Sutrisno bercanda sambil tersenyum ketika dia melihat Maryam diabaikan. "Dia datang ke sini sendirian. Dia hanya pengikut." Untuk mempertahankan Henry, dia berbohong kepada Sutrisno bahwa Henry adalah tunangannya. Sekarang dia sengaja berbicara dengan santai agar tidak ketahuan oleh Sutrisno dan menyebabkan perburuan manusia pikiran. Henry sendiri tidak mengetahui bahwa kekayaan bersihnya telah meningkat beberapa kali lipat. Jika dia ingin berpindah perusahaan atau karir sekarang, dari sekolah ke rumah sakit, dari perusahaan ke lembaga penelitian, saya khawatir dia akan diundang dengan gaji setinggi langit. Sutrisno segera memahami arti kata-kata Maryam, sedikit kelicikan muncul di matanya, dan berkata sambil tersenyum, "Direktur Maryam, kapan Anda dan Henry akan mendapatkan akta nikah dan melangsungkan pernikahan Anda? Aku ingin sekali meminum anggur pernikahanmu." Wajah Maryam menjadi malu. Terakhir kali dia menjadi tunangan adalah tindakan sementara. Jika Henry benar-benar melamar tadi malam, dia mungkin setuju untuk menjadi tunangan sejati. Tetapi ketika menyangkut pernikahan, itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia pertimbangkan. Menikah dengan Henry, dia tidak pernah memikirkannya, bukan karena dia takut, tetapi karena dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan dia sedang tidak mood untuk memikirkannya. Itu adalah produk yang mesum dan pilih-pilih menikah. Mengapa tidak membawa seorang wanita kembali hari ini dan seorang anak besok?
Dia melirik ke arah Sutrisno, dan akhirnya menatap Henry, bertanya-tanya dalam hatinya apa yang baik dari pria ini sehingga Sutrisno pantas untuk begitu mengkhawatirkannya. Oh, sepertinya dia cukup baik, kalau tidak, dia tidak akan dengan mudah mendapatkan 3 miliar. Meskipun dia mendapatkannya melalui perjudian di Bank Tianyi, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Ya, sungguh mengejutkan. Dokter Sutrisno, apakah Anda punya mie instan di sini? Henry tiba-tiba bertanya. Ya, apakah kamu lapar? Sutrisno memandang Cepi. Meskipun dia penasaran, dia masih ingin segera bersiap. Tidak, saya membawa 2 tas ketika saya pergi. Ketika saya sampai di rumah dan tidak ada papan cuci, saya makan mie instan. Henry menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata dengan nada ketakutan. Mariam, yang menahannya, tidak bisa menahan tawa terlebih dahulu, diikuti oleh Sutrisno dan Cepi. Kata-kata lucu Henry menyelesaikan rasa malunya dengan sangat baik. Bersambung.